Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Vini Aidayanti. Mata pelajaran yang akan disampaikan yaitu Praktikum Akuntansi Lembaga atau Akuntansi Pemerintah kelas 11 Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Materi kali ini yaitu tentang jenis transaksi daerah. Jenis transaksi daerah terdiri dari pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan atau beban daerah, aset daerah, kewajiban daerah, dan ekuitas dana. Pendapatan daerah yaitu penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan daerah ini terdiri dari jenis dan asal dari pendapatan tersebut, mulai dari pendapatan asli daerah atau disebut juga dengan PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah atau PAD yaitu terdiri dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan pendapatan transfer yaitu terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu dari hibah, dari jasa giro, bunga, dan lain-lain. Dokumen apa saja yang digunakan sebagai pencatatan transaksi penerimaan PAD, yaitu mulai dari surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan retribusi, surat tanda bukti pembayaran, bukti penerimaan lainnya, surat tanda setoran atau STS, dokumen pendukung, laporan pertanggungjawaban atau LPJ, penerimaan dan penyetoran pendapatan dari bendahara penerima. Pendapatan LRA. Pendapatan LRA daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang akan menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Yaitu terdiri dari diterima pada rekening kas umum daerah, diterima oleh SKPD, diterima oleh entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama bendahara umum daerah. Pendapatan daerah terbagi menjadi dua, yaitu pendapatan LRA dengan kode 4 dan pendapatan LO dengan kode 8. Pendapatan LRA terbagi menjadi pendapatan asli daerah atau PAD dengan kode 4.1, pendapatan transfer LRA atau PPKD dengan kode 4.2, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah atau LRA dengan kode 4.3. Pendapatan asli daerah atau PAD terdiri dari pendapatan pajak daerah LRA dengan kode 4.1.1 dan pendapatan retribusi daerah LRA dengan kode 4.1.2. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LRA dengan kode 4.1.3 dan lain-lain PAD yang sah LRA dengan kode 4.1.4. Sedangkan pendapatan transfer LRA dengan kode 4.2 terbagi menjadi pendapatan transfer pemerintah pusat dengan kode 4.2.1 dan pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya dengan kode 4.2.2 dan pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya dengan kode 4.2.3 dan bantuan keuangan dengan kode 4.2.
2.4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 4.3 terbagi menjadi 4.2.4, yaitu terbagi menjadi pendapatan hibah dan pendapatan lainnya, yaitu 4.3.1 dan pendapatan lainnya 4.3.2. Jurnal Transaksi Pendapatan LRA diakui pada saat kas telah diterima oleh bendahara penerima SKPD berdasarkan bukti penerimaan pendapatan kwitansi dengan jurnal estimasi perubahan saldi debit dan pendapatan asli daerah LRA di kredit. Jurnal tersebut berlaku untuk mencatat pendapatan yang didahului dengan surat ketetapan pajak daerah atau SKP atau surat ketetapan retribusi SKR maupun pendapatan yang tanpa surat ketetapan. Sekarang mengenai pendapatan LO dengan kode 8. Pendapatan terbagi menjadi pendapatan asli daerah atau PADLO dengan kode 8.1, pendapatan transfer LO dengan kode 8.2, lain-lain pendapatan daerah yang sah LO dengan kode 8.3, pendapatan non-operasional LO dengan kode 8.4, dan pos luar biasa dengan kode 8.5. Pendapatan asli daerah atau PADLO dengan kode 8.1 terbagi menjadi pendapatan pajak daerah LO dengan kode 8.1.1, pendapatan retribusi daerah LO dengan kode 8.1.2, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO dengan kode 8.1.3, lain-lain PAD yang sah LO dengan kode 8.1.4. Sedangkan pendapatan transfer LO dengan kode 8.2 terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat 8.2.1 dan pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya dengan kode 8.2.2 dan pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya dengan titik 8.2.3 dan bantuan keuangan dengan kode 8.2.4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah LO terbagi menjadi pendapatan hibah dengan kode 8.3.1 dan 8.3.2, yaitu pendapatan lainnya. Jurnal Transaksi Pendapatan LO dengan basis akrual apabila dengan surat ketetapan dilampirkannya apabila suatu pendapatan baru akan ditagih setelah Pemda menerbitkan surat ketetapan SKP atau SKR, maka jurnal yang harus dibuat yaitu piutang pendapatan di debit dan pendapatan LO di kredit. Dan pada saat kas dari piutang pendapatan tersebut diterima, ini berdasarkan bukti penerimaan, jadi jurnalnya kas di bendahara penerima di debit dan piutang pendapatan di kredit. Dan saat kas disetorkan ke kas daerah berdasarkan bukti, jurnalnya yaitu RK PPKD di debit dan kas di bendahara penerimaan di kredit. Oke, yang tadi dengan menggunakan surat ketetapan. Nah, sekarang kalau tidak menggunakan atau tanpa surat ketetapan, saat kas diterima oleh bendahara penerimaan SKPD, jurnalnya yaitu kas di bendahara penerimaan di debit dan pendapatan LO di kredit. Apabila kas dari pendapatan tersebut telah disetor ke kas daerah berdasarkan bukti setor, jurnalnya yaitu RK PPKD di debit, kas di bendahara penerimaan di kredit. Saya cukupkan paparan yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bertemu lagi di channel saya yang akan datang. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.